Oke, nah sekarang waktunya kita perkenalan sama speaker kita hari ini yang keren banget. Dan tentunya udah hadir juga nih di Zoom meeting kita hari ini. Nah, speaker kita hari ini ada Kak Desi Putri Utami. Halo Kak Desi, apa kabar Kak hari ini? Halo, Kak Vina. Baik-baik, gimana kabarnya? Baik juga. Oke Kak. Nah, sebelumnya aku izin bacain dulu ya untuk experience dari Kak Desi. Boleh di next? Nah, jadi Kak Desi ini merupakan English tutor dan merupakan level and TOEFL IBT tutor at PT Lister Teknologi Edukasi dan juga TOEFL IBT and ETP tutor di IELTS School serta tutor di Scooters. Nah, tentunya pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Kak Desi ini udah tentunya udah meyakinkan banget gak sih teman-teman buat kita dengerin materi hari ini. Nah, tentunya materinya bakalan super insightful juga. Jadi teman-teman jangan lupa untuk on cam dan jangan lupa untuk bertanya kepada Kak Desi. Waktu dan layar dipersilahkan. Ya, terima kasih. Apakah udah bisa share screen? Oke, boleh Kak, silakan. Oke. Oke, sudah terlihat ya, teman-teman. Jadi selamat siang, selamat sore. Terima kasih yang sudah datang, walaupun ini New Year, jadi mau tahun baru, tapi masih banyak yang komit untuk datang. Kita apresiasi. I see some familiar names here dari yang minggu week 5 kemarin datang. Hari ini juga ada beberapa yang datang. Hari ini kita akan bahas singkat aja, ini nggak terlalu banyak teori tentang how to ace an English interview. Em, English interview banyak ya jenisnya, bisa dari job interview atau scholarship interview. Teman-teman di sini, apakah sudah pernah English interview atau what are you expecting from this session? Bisa ditulis di kolom chat mungkin. Mau belajar interview yang seperti apa sih sebenarnya? Apa yang kalian kepoin dari materi hari ini? Mungkin ada yang sedang prepare untuk scholarship atau ada yang sedang prepare untuk wawancara kerja mungkin? No? Nggak ada? Cuma dengerin aja? Oke, belum pernah. Prepare scholarship. Oke, kita akan tackle dua-duanya. Jadi dari job interview dan juga scholarship interviews. Um, a lot of interviews are conducted in English nowadays because it's like the bare minimum that the company expects from you. Jadi paling nggak harus bisa spoken English karena passive English itu udah nggak tren lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa passive English, you can read, you can listen to an English excerpt or to read an English excerpt. It means nothing gitu. Jadi kalau kita cuma bisa passive English itu nggak, does not determine anything. Kecuali kita, karena nanti kan kita di kerjaan atau di kuliah kan akan berinteraksi dengan hal-hal yang berbau bahasa Inggris. Jadi akan sangat baik apabila kita juga bisa exercise active English, salah satunya dari speaking gitu. Nah, untuk job interview ini sebenarnya sama aja ya kayak scholarship interview, tapi arah pembahasannya agak berbeda. Kita akan coba breakdown sedikit. Jadi common interview questions will of course ask you to introduce yourself, to tell the panelists about yourself, your name, your background, why are you here. If they are going into more detailed stuff, mereka akan tanya what are your strengths, what are your weaknesses. Terlebih untuk scholarship dan juga job interview biasanya akan ditanya. Jadi ini sebenarnya materinya sama seperti yang week 5 yang di speaking TOEFL. Kalau teman-teman ingat di question 1, trik untuk delivery-nya adalah do not simply list things. Jangan membuat list dari jawabannya. Misalnya, what are your strengths and weaknesses? And then we say, I am a passionate person. I am apa? I am ambitious. I am persistent. I am apa? I am apa? It will not
it will not reach the panelist. Jadi nggak akan nyampe ke panelisnya, tapi kita harus bisa develop jawabannya dengan cara kayak yang kemarin ya, memberi main idea dan juga disupport dengan detail atau example. Ini juga sama. Jadi, these questions are for the interviewer or the panelist to get to know you and to see if you are the right person for the job. Mereka nggak mau salah rekrut orang, jadi mereka harus tahu gitu, kita orangnya seperti apa. You can showcase your examples, your experience through your story. Jadi kita bisa ceritakan kita itu seperti apa sih dari contoh-contoh yang kita berikan. Misalnya kita bilang kita adalah orang yang ambisius gitu. How do you prove that? Gimana cara kita membuktikannya? Misalnya kita bisa cerita waktu S1 kita pernah ini dan ini membuktikan bahwa kita orang yang ambisius. Atau misal kita adalah orang yang pintar multitasking. Apa contohnya atau apa detailnya yang bisa mensupport idea tersebut. Seperti itu. Jangan treat interview sebagai apa ya, hal yang sama dengan CV, karena CV itu kan sudah dikumpulkan sebelum interview kan, logikanya. Sudah ada. Jadi kalau kita cerita, oh iya saya lulusan Universitas A, kemudian saya pernah magang di bla bla bla, itu sudah terbaca dari CV-nya. Jadi interview adalah tempat yang apa sih kesempatan yang tepat untuk kita bisa sharing hal-hal yang di luar CV tersebut. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yang lebih detail, competency questions. Jadi ini biasanya berhubungan dengan skills sesuai dengan pekerjaan yang sedang dilamar. Misalnya pekerjaannya sebagai data analis gitu misal. Nah, mereka akan mencari skill-skill hard skill dan juga soft skill yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Misalnya apa nih? Tell me about a time you had to work as a team. Mungkin akan mengulik skill kita di teamwork seperti itu. Atau misalnya, tell me about a time you had to use your creativity to solve a problem. Ya berhubungan dengan kreativiti kita gitu ya, gimana? Atau mungkin kalau misalnya kita sedang dapat konflik, gimana problem solvingnya? Ini lebih ke soft skill sih ya, yang ada di sini lebih ke soft skill. Tapi yang berhubungan dengan hard skill itu juga equally important. Jadi misal kayak tadi, apakah kita udah punya skill set tertentu untuk melamar pekerjaan tersebut? Misalnya, kalau misalnya kita melamar sebagai data analis, ya apakah kita udah pernah menggunakan software-software tertentu atau mengolah data tertentu, seberapa besar datanya, kemudian posisi kita sebagai apa, misalnya apakah kita sebagai tim leader atau apa gitu ya, itu juga bisa diceritakan. Kayak gitu. Competency questions. Dan juga yang terakhir, oh ini, saat kita ini pasti udah pernah dengar ya, the STAR method, this is very famous. When you are telling a story, you need to be direct, in answering the questions, but you cannot list your answer. Jadi kita harus to the point, tapi bukan berarti kita nge-list jawaban. Misalnya kayak, oh iya saya orang yang passionate di bidang data analis. Saya sudah pernah menjadi data analis selama 2 tahun. Kemudian di sini saya ingin mencari pengalaman yang baru. Dah, titik gitu doang. Itu nggak terlalu bulat jawabannya. Jadi teman-teman bisa mulai pakai pakai outline STAR ini. Ini bisa dipakai di job interview dan juga di any kind of interview, to be honest. Di scholarship interview juga bisa. In answering the question, first you need to describe what kind of situation were you in. Misalnya kita mau cerita, kita adalah orang yang
Tapi kita masih di bulan pertama bekerja, misalnya gitu. Oh, terus sekarang apakah masih putus? Sekarang aman, Kak? Oke, sorry tadi unstable. Ya, ya misal tadi ya situasinya ya kita eh, diberi responsibility untuk mengolah data bagi sebuah company, tapi baru 1 bulan bekerja. Jadi it seems like it was an enormous task to handle, kayak gitu situasinya. And then tasknya kita ceritain the kind of data that you had to analyze. It involved misalnya uh, the the apa projected market analysis for the next year. Kita harus nge-analyze atau ngeprediksi market market dari company-nya di tahun ke depan, misalnya gitu. And then what did you do? Kita tadi bilang kita sangat passionate di bidang ini, tapi mengalami kesulitan tersebut. Kita cerita tuh, misalnya I reach out to my supervisor. I reach out to my mentor in the company that I was assigned with, and then I also had some bukan spare time ya. I also designated a spare time to learn beyond what I was taught in the company. In this way, I could tackle the problem and I could analyze the data accordingly without feeling overwhelmed. Jadi ceritanya, kita di luar mentoring yang ada di dalam company, kita juga set aside time untuk belajar sendiri. Dan ini membantu kita untuk memahami gimana cara menganalisis data tersebut. Gitu. And then what is the result? Resultnya, kita bisa selesaikan projection-nya dalam waktu 1 bulan, and then the company was satisfied. Gitu. This shows that I am still a passionate person, and I could be given a bigger responsibility. I could be assigned a bigger responsibility in your company. I am confident that I can be blah blah blah. Sudah selesai. Jadi situation, task, action, result. Ini brief tapi to the point juga, tapi dia nggak apa ya, nggak kayak ngelis jawaban gitu. Jadi ceritanya bisa terbentuk secara bulat. Oke. Nah, selanjutnya adalah hypothetical questions. Questions that bukan, situations that have not yet happened, but the interviewer wants to know how you will handle that. Jadi hal-hal yang belum terjadi, tapi mereka ingin tahu gitu, kita menghandle situasinya seperti apa. Misalnya kayak yang pertama, what would you do if you had a different opinion from your boss about how to do something? Especially kalau mungkin kita masih posisinya di bawah, itu gimana ya, gimana kita bisa menghandle situasi tersebut. Dan hal seperti ini teman-teman bisa mulai cari kayak karakter traits apa yang mau ditunjukkan. Atau trait apa yang mau ditunjukkan. Atau mungkin apa ya, ya quality-quality apa yang mau ditunjukkan. Misalnya kita udah siapkan kata-kata, kita ingin menjadi orang yang proaktif, gitu. Proactive in handling situations. Apa? What do you mean by proactive? And how will you show that you are proactive? Jadi misal for the first question, if I were to work under a boss who has a different way of doing things, I would like to be someone who is proactive, meaning that I would approach my boss before the task is assigned to know how he would like to do things. And by doing this in advance, this would avoid having conflict in the future. Misalnya gitu. Jadi dengan cara proaktif itu kita approach dulu gitu ya, sebelum problemnya terjadi kita sudah approach dulu gimana cara menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita udah siapkan nih kata kerja seperti ini atau adjektif kata sifat seperti ini yang nanti bisa dipakai saat menjawab pertanyaan. Apalagi kalau in English kan kadang
nggak kepikir ya, misal kata-kata di bahasa Indonesia apa yang mau ditunjukkan tuh kadang suka lupa di bahasa Inggris. Nah, itu bisa di list dulu. Kayak gitu. Oke, udah, that's it for job interviews. Do you have any questions atau anything that you want to share? No? Oke, kita maju dulu ke scholarship interview. Is anyone preparing for a scholarship right now? Apakah ada yang sedang expecting an interview atau preparing for an interview? Kak Talenta, Kak Mahardi juga. Scholarship apa kalau boleh tahu? No? Gak apa kalau if you wanna keep it private juga it's okay. Oke. Jadi scholarship interview ini sama aja sebenarnya kayak job interview, cuma biasanya akan berbau lebih akademis gitu ya. Dan banyak juga beasiswa yang stepnya itu langsung ke interview. Jadi setelah teman-teman upload berkas, mereka seleksi berkas, terus interview, selesai gitu. Banyak yang cuma 2 step seperti itu. Jadi sangat-sangat menentukan end result dari aplikasi teman-teman sendiri. Makanya harus bisa bisa mempersiapkan dengan baik si scholarship interview ini. Karena banyak juga di luar sana yang mereka udah banyak melalui step banyak gitu, kemudian sampai di scholarship interview ternyata tidak maksimal sehingga harus mendapat rejection. Oke, jadi introduction-nya sebenarnya sama, tapi instead of telling them about your work experience, you can tell the interviewer about your bachelor's and what do you expect in pursuing a master's or even a PhD study. Jadi, in introducing yourself, tell them your name and then your background. Where did you complete your previous education? And do not stop there, jangan stop di situ. Kita juga bisa tambahkan your personal values, or how do you value life, what do you prioritize, and what is your hobby. Mungkin it seems weird ya to include your hobby here, tapi this is what makes you interesting. Jadi this is what I learned from my mentor before. Kalau menjelaskan hobi kita di introduction itu nggak apa-apa. Karena itu menunjukkan kita tuh orang yang santuy gitu. Maksudnya bukan yang cuma, oh ingin scholarship gitu ya. Enggak. Tapi nunjukin value kita sebagai a person, an individual itu seperti apa. Misalnya kita bisa cerita, kita mau pursue MBA. Tapi aside from that, kita juga enjoy misalnya life by traveling. Kalau bisa di link itu lebih bagus. Misalnya, I have traveled to multiple Asian countries before, and by doing this, I could take a look into how business were done in those countries. This relates to me pursuing an MBA as I gitu. Jadi kayak kita nggak harus selalu cerita yang saklek ya, yang formal-formal, tapi juga bisa menceritakan hal-hal yang tidak formal tapi masih berhubungan dengan apa yang mau posisi kita di sini, bahwa kita mau pursue MBA kayak gitu. And then shortly kita juga bisa cerita how did you spend your bachelor's, organisasi atau volunteering, atau mungkin pernah jadi research assistant apa, itu juga bisa diceritakan. Sekarang lagi ngapain? Current activities-nya, apakah sedang bekerja, atau sedang, nggak tahu, hal-hal yang sedang kalian geluti gitu ya, apa yang dilakukan sekarang. Dan yang paling penting, reasons for continuing your study. Nomor 4 ini kayak highlight dari scholarship interview, dan nanti akan diulik di slide selanjutnya. Oke. Nah, ini slide yang penting. Connecting the dot. If you want to screenshot, bisa di screenshot. The possible questions that can arise. Hal yang udah pasti ditanyakan dan teman-teman harus persiapkan sebelum interview. Yang pertama, yang paling obvious adalah,
Why are you applying for this scholarship? Dan kalau teman-teman apply ke multiple scholarship, harus bisa menjawab in a different way. Nggak bisa disamaratakan. Jadi misal kita sedang apply ke Australian Awards, tapi kita juga sedang apply ke Chevening. Nah, terus jawabannya sama. Itu a big no, gitu ya, teman-teman. Jadi harus you need to tailor your answer. Tailor your answer to the specific scholarship that you are applying for. Artinya kita harus menyesuaikan, mengadjust cerita kita dan juga jawaban kita sesuai dengan scholarship yang sedang di-apply. Nggak bisa disamaratakan semuanya. Jadi misalnya, karena sekarang saya award di LPDP, jadi jawabannya untuk LPDP juga harus disesuaikan gitu ya dengan visi dan misi LPDP sendiri. So gitu. What do I mean by shared values? Shared values adalah value yang teman-teman sebagai individu itu linear dengan value dari pemberi beasiswa tersebut. Itu intinya. Jadi, misal kita sedang apply untuk LPDP, dan LPDP ini visi misi atau value-nya adalah mereka mau mendukung inovasi di berbagai bidang dengan cara meningkatkan kualitas SDM. Itu yang saya ingat ya dari webnya LPDP waktu itu. Jadi, visi misi kita harus disesuaikan juga dengan value-nya LPDP. Misal, kita memposisikan diri sebagai SDM yang ingin ditingkatkan value-nya untuk berkontribusi di bidang A. Dan bidang A ini sedang diprioritaskan oleh negara. Nah, misal kayak gitu. Kita nggak bisa bilang, I want to apply for this scholarship because I want to expand my opportunity in this field. Misal gitu. Nah, itu akan terdengar satu arah. Jadi kayak kita hanya melihat dari sisi kita saja. Tapi apakah dari sisi pemberi beasiswanya ke arah situ juga kan belum tentu ya. Apalagi yang tadi jawabannya sangat sangat individual. Nah, itu harus di-tailor atau diubah gimana caranya agar ada shared values di sini, ada common values di sini. Jadi kita sebagai individu juga diuntungkan, pemberi scholarship juga sebagai institusi juga sebagai apa body gitu, mereka juga diuntungkan melalui kita dengan adanya kita. Makanya harus cek visi misi. Visi misi untuk setiap scholarship itu berbeda, nggak akan sama. Apalagi dari yang apa ya, yang bentuknya tuh dari negara atau kontinen. Misalnya Erasmus akan punya visi dan misi yang berbeda dengan Australia Awards. Karena Erasmus ini dia lebih ke facilitating exchange of students. Jadi dia ingin memperkaya students dengan cara exchange di dalam Eropa. Tapi mungkin Australia Awards akan punya visi misi yang berbeda dan itu harus kita pahami. Jawabannya nanti akan disesuaikan dengan visi misi. Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ini juga pertanyaan yang basic ya. What program and university are you applying to? Why not other programs? Kenapa kita apply ke jurusan dan kampus tersebut? Nah, pasti kita akan kepikiran, oh pasti jawabnya tentang core syllabus. Jadi, kita pengen apply karena di jurusan ini menyediakan mata kuliah ini, bla bla bla. Betul, seperti itu. Tapi do not forget to address the academic gap. Ini juga pintar. Ini juga pintar. Ini juga penting. Academic gap adalah atau knowledge gap ya, atau juga dikenal sebagai knowledge gap. Jadi ini adalah gap yang belum dipenuhi saat teman-teman menyelesaikan pendidikan S1. Jadi misal di S1 kita sudah mendapat ilmu tentang ini gitu. Tapi di pekerjaan nanti atau di future nanti kita mau menjadi seseorang yang membutuhkan ilmu A misal. Tapi itu belum terpenuhi dari pendidikan S1. Nah, ini yang membentuk knowledge gap. Knowledge gap ini bisa terpenuhi apabila kita kuliah di jurusan X di Universitas X. Kayak gitu cara jawabnya. Jadi addressing the knowledge gap. Kalau misal kita jawabnya hanya karena kita ingin lebih expert di bidang ini,
itu kayak terdengar kurang urgent gitu, teman-teman. Jadi dengan nunjukin knowledge gap itu menunjukkan bahwa, oh, kita bener-bener butuh nih, karena ada yang harus ditutup knowledge gap-nya. Kalau knowledge gap ini terpenuhi, kita akan bisa berkarir di bidang ini dan bisa berkontribusi di bidang ini, misalnya. Kayak gitu. Jadi knowledge gap ini untuk tiap orang berbeda ya. Pasti pasti berbeda ya, karena background S1 dan juga yang ingin dituju juga pasti akan berbeda. Dan mungkin di sini juga banyak yang ingin study abroad. Ini juga akan ditanyakan, why do you have to go abroad? Because there might be similar programs offered in our country. Misalnya kita mau belajar MBA di Boston, misalnya di Boston gitu. Tapi kan di ITB juga ada MBA, ya kan? Atau mungkin di BINUS juga ada MBA, mungkin. Nah, kenapa? Kenapa harus study abroad? Padahal study abroad itu mahal. Nanti biasanya pertanyaan yang sering yang terkenal di LPDP itu biasanya kalau misal LPDP menerima 10 aplikan, kemudian hanya bisa memilih satu orang. Nah, kenapa satu orang ini harus Anda? Kayak gitu-gitu. Pertanyaan yang tricky seperti itu. Itu sering ditanyakan. Jadi kita harus bisa menjawab dengan tepat kenapa harus sekolah di luar negeri dan kenapa harus kita yang dipilih. Nah, ini teman-teman bisa approach dari segi effectiveness, time, dan juga alignment to your bachelor's. Misalnya, misalnya nih, kita ingin ambil Master of apa? MSc Science di UK. Di UK ini hanya 1 tahun biasanya. Sedangkan kalau kita ambil S2 di Indonesia itu misalnya 2 tahun. Nah, kemudian dari situ bisa di-develop gitu ya. Jawabannya kenapa lebih efektif untuk studi di UK. Atau secara alignment ya di-address dari knowledge gap tadi. Jadi, misalnya program yang di-offer oleh ITB dengan background saya di misalnya di UI itu sangat mirip. Sedangkan yang ingin saya pelajari itu tidak ada di situ. Tapi di-offer oleh universitas di UK ini. Makanya saya mau studi di UK. Misalnya kayak gitu. Secara akademik. Atau kita juga bisa approach dari environment-nya. Jadi misal kita mau belajar MBA khusus untuk sektor untuk berkontribusi di sektor UMKM. Di Indonesia kan banyak UMKM. Sedangkan di Indonesia ini perkembangan UMKM-nya belum secepat misalnya di Australia misalnya. Nah, di Australia ini mereka punya inkubasi eh, untuk menumbuhkan apa ya? Menumbuhkan MSMI. MSMI itu UMKM, medium and small enterprises kalau nggak salah ya itulah. Itu dengan sangat baik sehingga saya mau belajar di Australia khususnya di Brisbane. Nah, gitu. Karena itu adalah kota-kota yang memang pusatnya pertumbuhan UMKM di situ, misalnya gitu. Nah, itu juga bisa diadres dari situ. Dan terakhir, teman-teman bisa tutup dengan long term goal. Ini juga penting banget untuk dipahami. Long term goal-nya siapa? Long term goal-nya kita sebagai individu dan juga negara yang membiayai kita. Tergantung ya, beasiswa apa. Misalnya kalau dari LPDP ya Indonesia gitu. Kalau misal dari Erasmus ya Eropa yang diceritakan nanti. Kayak gitu. Jadi, long term goal ini, kalau misalnya teman-teman apply yang dari LPDP kan harus balik tuh ke Indonesia. Teman-teman bisa cari Stranas. Stranas itu strategi nasional. Misal, strategi nasional Indonesia di tahun 2025 itu mau bikin UMKM semuanya digitalize. Misalnya, digitalisasi UMKM di tahun 2025. Nah, ini adalah goal dari country yang bisa kita masukkan ke jawaban kita. Jadi kita nggak hanya menceritakan long term goal pribadi, tapi bagaimana kita bisa relate ke long term goal dari pemberi beasiswa tersebut. In this case, kalau Indonesia ya dari strategi nasionalnya. Kalau misalnya Indonesia, kalau misal nanti apply ke Erasmus misalnya, nah Eropa ini pengen di tahun 2030 dia mau bikin
apa sih namanya? Zero climate itu loh. Lupa deh, lupa detailnya apa. Pokoknya namanya zero climate apa gitu ya. Jadi di tahun 2030 ini Eropa pengen net karbonnya itu nol. Dia nggak mau produksi karbon, dia maunya menghilangkan karbon itu di tahun 2030 misal. Nah, kita bisa cerita, aku mau study environment engineering karena nanti bisa berkontribusi di Eropa di bidang zero climate atau di bidang climate change atau apa gitu ya, bisa diceritakan. Kayak gitu, untuk menarik long term goal dari kita dan juga dari country-nya. Oke. Itu juga sama ya, kayak yang pertanyaan terakhir, what can you bring to the table? In terms of contribution plan, itu harus dibuat secara detail dan juga terukur. Misal kita muluk-muluk mau bilang kontribusi di bidang climate change, tapi nggak tahu detailnya, apa nggak tahu first step-nya apa. Itu harus dihindari kayak gitu. Harus dibuat yang visible, yang mungkin dilakukan. Jadi nggak usah muluk-muluk, tapi mungkin dilakukan dan harus bisa terukur. Misal dalam 5 tahun pertama mau seperti apa, dalam 10 tahun kemudian seperti apa, dan ini harus ditambah dengan indikator keberhasilannya. How do you measure your ini? How do you measure the apa sih teman-teman? The success of your plan. Jadi bagaimana kita bisa menghitung bahwa kontribusi kita ini berhasil atau tidak? Apa indikatornya? Misal dalam 5 tahun pertama kita mau berkontribusi membantu 30 UMKM di Pulau Jawa. Kan bisa terukur ya. Nggak cuma bilang, saya mau menumbuhkan UMKM. Apa indikator keberhasilannya? Atau kita mau berhubungan dengan misalnya ya badan nasional apa yang mau kalian jadikan partner. Oke, jadi connecting the dot, the past, the present, and the future. Kita harus bisa menoleh ke belakang. Dulu kita seperti apa dan kita sudah punya ilmu apa. Sekarang kita sedang punya knowledge gap yang belum dipenuhi. Dan ke depan kita mau studi di negara ini, di kampus ini, agar knowledge gap tersebut terpenuhi dan long term goal secara pribadi dan juga punya pemberi beasiswanya terpenuhi. Itu intinya, connecting the dot. Dan connecting the dot ini adalah part yang paling panjang dalam persiapan beasiswa karena kan butuh refleksi ya, refleksi diri sendiri itu kita tuh orang yang seperti apa sih dan mau jadi orang yang kayak gimana. Itu needs time. Bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, tergantung kita manage-nya kayak gimana. Gitu. Oke? Dan ini yang tadi juga penting, personal branding. Bukan berarti kita mau jadi influencer atau gimana ya, tapi knowing yourself is very important. Is a big part of applying to a scholarship atau applying to a job interview. How are you different from other applicants? How impactful have you been? Why should we choose you? Karakter trait yang kayak gini itu teman-teman bisa come up with 1 atau 2 yang ingin ditunjukkan. Nggak perlu banyak, nggak perlu muluk-muluk. Misalnya kita pengen bilang kalau kita adalah orang yang persistent dan juga orang yang humble. Udah, 2 itu aja. Gimana? Diceritakan, harus bisa ditunjukkan dari cerita-cerita yang akan kita jabarkan ke panelis nanti. Jadi intinya, semua cerita yang nanti kita yang kita deliver itu harus nunjukin karakter trait yang sudah kita pilih. Dan nggak boleh banyak, bukan nggak boleh, nggak perlu banyak-banyak. Biar apa? Biar saat interview itu selesai, saat kita keluar dari ruangan, panelisnya itu ingat, oh aplikan yang tadi itu aplikan yang persisten dan juga humble. Udah 2 doang, karena kan aplikan banyak ya, kita nggak perlu muluk-muluk. Oh kita orang yang ini gitu nggak. Cuma pilih 2 atau pilih 1 aja, dan itu terngiang gitu, terngiang-ngiang di kepala panelisnya. Kalau beberapa tahun lalu saya cuma pilih, kalau nggak salah cuma 2 atau cuma 1 yang ingin ditunjukkan. Jadi semua ceritanya akan mengarah ke trait tersebut. Itu cara kita bisa bikin panelisnya tuh ingat dan cerita kita jadi lebih bulat ya.
nggak ngarah kemana-mana. Jadi teman-teman bisa siapkan kita mau jadi orang yang seperti apa sih? Bisa refleksi dulu, terus cerita yang semua akan diceritakan nanti di deliver in a way in a way for the panelists to remember that you are showing that kind of character or personality trait. Kayak gitu. Dan ini cuma teman-teman yang tahu jawabannya, ini nggak ada jawaban pasti. Oke. Dan yang terakhir adalah closing statement. Closing statement ini nggak wajib, tapi kalau misalnya mau, itu boleh. Ini kayak kita menutup interview gitu ya, gimana caranya. Itu teman-teman bisa cerita background dan trait tadi yang sedang ditunjukkan tadi. Addressing the gap, mention your contribution plan, and also be optimistic. Jadi misal selesai gitu kan, terus interviewernya tanya, apakah masih ada hal yang ingin disampaikan? Terus kita bisa bilang, kita mau close statementnya, apakah diizinkan? Diminta izin dulu, terus iya boleh, baru kita bilang closing statementnya. Misal kita bilang, as someone who has proven my passion in business, through my persistence, I believe that pursuing this study will help me in blah, 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 blah. Due to the gap that the country is facing in empowering medium and small enterprises, pursuing my master's in business and analytics in Boston University will allow me to blah, 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 blah. So gitu ya. Once I come back to Indonesia, I aspire to work with the government and also work with NGO to empower women-led MSME in Java by blah 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 blah. Kelar, selesai. I would like to thank the interviewees for this opportunity today, and I am humbly confident that I am the perfect person to be uh, considered. Gitu. Gitu. Jadi ini kayak apa sih, kalimat penutup atau punching line-nya dari interview hari tersebut yang ingin kalian sampaikan ke panelis. Oke, sudah itu saja. Kayaknya itu saja ya. Oh, ini. Sama ini, khusus untuk yang LPDP, mungkin kalau misalnya ada yang mau apply, ini ada 35 questions yang sering ditanyakan. Kalau mau di screenshot boleh. Nomor 1 sampai nomor 17. Oke. Terus ini nomor 18 sampai nomor 35. Bukan berarti ini pertanyaannya ya, tapi ini kayak yang sering ditanyakan. Oke. That's it. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Semoga materinya bisa diterima dengan baik. Mungkin bisa kembali ke Kavina. Alright, terima kasih Kak Desi buat materinya. Nah, untuk teman-teman CEM semua, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau misalnya mau bertanya, boleh banget langsung raise hand dan tanya langsung ke Kak Desi. Atau kalau misalnya teman-teman belum bisa on mic, boleh banget buat tanya lewat kolom chat, nanti aku bantuin buat bacain pertanyaannya. Oh ya, by the way teman-teman, waktu di minggu 5, saya pernah bilang ya, kalau nanti di speaking TOEFL dan speaking yang interview ini, kita mau lihat siapa yang bisa aktif. Nanti yang bisa aktif, satu orang saya kirim sesuatu deh, biar seru aja. Oke, jadi yang saya udah catetin nama-nama yang dari minggu kelima. Kalau yang minggu ketujuh ini ada yang bisa aktif, that will be very great. Mungkin ada yang mau tanya atau mungkin sharing atau apa yang dikepoin. Atau saya kasih pertanyaan deh. Oh itu. Kalau mau flexing penghargaan atau pencapaian biar mendukung, apakah ada batasnya Kak atau tips biar nggak berlebihan? Flexing. Eh, Penghargaan atau pencapaian itu kan muncul di CV ya teman-teman ya. Jadi kita bisa tailor jawaban kita agar
mengarah ke penghargaan tadi. Jadi misal gini, misal kita bilang nih, kita adalah orang yang persisten. Nah, persisten ini dibuktikan dengan involvement kita di organisasi X dan juga di kompetisi X gitu. Yang ujung-ujungnya kita dapat penghargaan. Dan itu menunjukkan bahwa kita orang yang persisten di bidang tersebut. Gitu. Jadi kayak penghargaan itu adalah bentuk fisik yang bisa menunjukkan bahwa kita punya karakter ini. Bukan berarti penghargaannya yang jadi cerita utamanya ya, tapi karakter ini yang harus ditunjukkan melalui pencapaian kita. Ada nggak batasannya? Kalau saya sih kemarin cuma pilih satu sih, satu cerita doang, atau satu pencapaian doang yang ingin diceritakan. Tapi sisanya udah muncul di CV. Nggak apa-apa. Oke? Ini ada kayak Mima angkat tangan. Ya, Halo Kak, aku halo. izin bertanya, kalau misalnya kita interview gitu kan, gimana antisipasi sih kalau misalnya kita nggak bisa jawab pertanyaan dari interviewnya, sama kalau misalnya kita ngeblank gitu pas ditanya, kira-kira antisipasinya gimana ya Kak? Thank you. Kalau tidak bisa menjawab pertanyaan, itu harus dihindari sih teman-teman. Itu harus, teman-teman harus proaktif ya. Jadi kemarin waktu saya prepare, saya udah pernah apply beberapa scholarship ke beberapa negara juga, tapi yang jodoh ternyata di LPDP. Dan untuk LPDP ini, saya prepare kayak ada mungkin 80 halaman untuk bukan bukan teksnya atau gimana ya, tapi kayak ya itu yang dibutuhkan gitu untuk kita bisa memahami diri sendiri dan nge-map out pertanyaan apa yang akan muncul. Jadi teman-teman list sejauh-jauh hari itu di list dulu yang tadi. Ini cuma yang inti doang nih, masih banyak rentetannya. Jadi misal, tell us about your academic background. Kita harus pikir dulu, background apa ya yang mau diceritain ya? Atau kenapa kita mau apply ke program ini? Apa ya kira-kira jawabannya ya? Itu dibikin pointernya dulu, agar kita bisa mengekspek dan menghindari pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Tapi kalaupun tidak bisa dijawab, gimana ya teman-teman ya? Harus bisa sih. Harus bisa. Kalau tidak bisa dijawab, berarti kita harus akalin dengan stay humble dan juga menjawab sebisa kita. Misal pertanyaannya teknis. Misal gini, pertumbuhan UMKM, kan tadi Anda cerita tentang pertumbuhan UMKM di Pulau Jawa. Nah, terus panelisnya tanya, bagaimana dengan pertumbuhan UMKM di luar Jawa? Nah, terus kita nggak ready tuh. Kita belum tahu datanya kayak gimana. Kita bisa cerita aja, eh, jujur kalau kita belum tahu, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk ke arah sana? Jadi misal, baik Bapak, saya belum belum menguasai informasi tentang pertumbuhan UMKM di pulau di luar Jawa, tapi seiring dengan nanti saya akan belajar, saya juga akan mengembangkan pengetahuan tersebut, nah, kayak gitu. Jadi tetap harus stay humble. Oke, tapi sebisa mungkin dihindari ya teman-teman ya, pertanyaan yang tidak bisa dijawab tuh harus harus banget dihindari. Kalaupun tidak bisa, kalian harus stay humble. Oh ya, Oke, terus makasih ngomongin Kak. oke, terus ngomongin tentang hal-hal yang teknis tadi saya lupa bilang. Kalau misalnya ada hal-hal yang teknis itu silahkan ditambahkan data konkret. Jadi misal kayak pertumbuhan UMKM di Pulau Jawa itu berapa persen sih? Kemudian berapa berapa persen yang belum bertumbuh? Kemudian kita mau tackle seberapa banyak UMKM yang nanti mau kita bantu, kayak gitu-gitu. Harus ada data angkanya, akan lebih baik. Kak Daniel bilang, kalau misalnya ditanya terkait mau digaji berapa, gimana kalau untuk tackle-nya biar nggak kelihatan overvalue diri kita? Eh, ini agak keluar dari tema scholarship, tapi kalau saya pribadi mungkin akan lihat UMR tempat kita bekerja, ya kan? Terus posisi yang kita lamar. Of course untuk fresh graduate kan baru ya paling bawah ya, paling bawah. Jadi bisa dilihat dari UMR-nya berapa dan juga mungkin teman-teman bisa searching orang-orang yang kerja di situ berapa starting point-nya, ini nominalnya atau ya kita expect
increment-nya mungkin berapa. Kalau nggak berani ngomong gaji awal ya. Jadi gaji awalnya UMR, tapi increment-nya kita expect setahun segini. Atau kalau nggak berani ngomong nominal, kita bisa ngomong dari apa sih, kayak fasilitas apa yang kita uh, expect akan dapat. Kayak gitu. Jadi misalnya dengan gaji UMR, kita expect kita akan dapat uang transport dan juga fasilitas A, B, dan C kayak gitu. Itu juga bisa. Biar nggak terlalu kelihatan nominal banget gitu yang diomongin, bukan uang banget, tapi dalam bentuk gitu. Oke? Yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan? Dan akan sangat membantu juga kalau teman-teman punya partner latihan, baik untuk job interview atau scholarship interview. Apalagi untuk yang scholarship di sini, uh, biasanya tuh ada grup-grup Telegram atau Discord gitu ya, yang isinya tuh orang-orang yang sedang prepare gitu, dan mereka ada latihan interview bareng biasanya. Saya juga dulu sering ikutan. Jadi misal malam tanggal berapa mereka mau jadwalin latihan interview. Nah, itu kalian bisa bisa daftar, bisa di-arrange gitu. Misal kita mau arrange dengan kakak ini sebagai interviewer. Nanti kalau mau dibuat open atau dibuat public, nanti akan ada penontonnya. Dari orang-orang yang kita tidak kenal ya. Dan di sesi tersebut nanti orang-orang itu akan bantu mengakses kita dan juga nanyain beberapa pertanyaan yang mungkin bahkan kita nggak pernah expect sebelumnya. Jadi untuk hal-hal seperti ini tuh kita harus terbuka terhadap opini orang lain. Jadi jangan ditutup sendiri. Karena yang tahu tentang kita kan kita sendiri nih. Nah, kita belum tahu nih orang lain saat mendengar cerita kita atau jawaban kita itu gimana mereka nerimanya, gimana mereka nangkepnya. Point of view-nya akan berbeda. Dari situ kita bisa dapat input atau insight yang nanti bisa buat jawaban kita lebih bagus lagi. Jadi jangan takut untuk open up ke orang lain. Apalagi kalau punya mentor, itu juga akan jauh lebih baik lagi. Sangat-sangat helpful. Oke, yang lain? No? Nggak ada? Oke, kalau gitu, sebenarnya materinya cuma gitu doang. Kita coba, apakah di sini ada yang brave enough untuk coba jawab pertanyaan dari saya as if ini adalah sebuah interview. Kayak kita coba jawab pertanyaannya in English ya, of course. In English, karena ini English interview session. Saya nggak akan lihat konten, gimana sih? Kita nggak akan lihat kontennya. Jadi kita coba akan lihat mungkin how the way you deliver ya, the way you deliver your answer, dan mungkin sedikit grammarnya, kalau misalnya mau di komen. Apakah ada yang willing untuk coba interview di sini? Ntar dapat hadiah. Apakah ada yang willing? Mungkin cuma 2 pertanyaan aja. 2 orang deh, boleh. 2 pertanyaan aja. Jadi saya kasih 2 pertanyaan, teman-teman jawab in English, terus kita lihat apa yang bisa diimprove dari pertanyaan, dari jawaban. 1 orang boleh. Ada yang mau? Pertanyaan dari slide ini boleh? Atau boleh dari pertanyaan dari slide ini? Ada yang mau coba mungkin? Ya udah, kalau gitu kita ini deh, kita kasih 5 menit. Coba, teman-teman kan tadi udah dikasih slide-nya, ditunjukin slide-nya kan? Atau ini deh, teman-teman coba eh, pilih satu karakter yang mau kalian tunjukkan. Oke, terus nanti saya kasih pertanyaan, teman-teman harus bisa nunjukin karakter tersebut melalui jawaban yang disampaikan. Coba kita kasih preparation time dulu.
Instruksinya, oke, instruksinya. Teman-teman coba pilih satu character trait dari yang muncul di layar ini. Oke, terus nanti akan saya kasih pertanyaan, misalnya, why are you applying for this scholarship? Nah, saat menjawab, teman-teman harus bisa menghubungkan jawabannya dengan karakter trait yang sudah dipilih tadi. Gitu. Jadi jawabannya nggak boleh kemana-mana, tapi harus menunjukkan karakter trait ini. Atau misal saya tanya, why do you have to go abroad? Dijawab, terus kalian kasih tambahan karakter trait apa yang mau ditunjukkan lewat jawaban tersebut. Oke, jadi intinya dari jawabannya harus terarah pakai STAR method dan juga kalian bisa nunjukin karakter trait-nya. Nggak harus yang dari list ini ya, kalau kalian punya sifat lain yang mau ditunjukkan juga nggak apa-apa. Oke, sudah? Ada yang mau coba? Kita coba buka untuk 2 orang ya. 1 orang 2 pertanyaan aja. Coba. Kayak Mima mau? Belum siap. Oke, coba saya tunjukin untuk yang studi ya. Untuk yang studi, pertanyaannya dari sini deh. Yang gampang-gampang aja kok. Atau untuk yang pertanyaan untuk yang job interview juga mirip, tapi diganti aja. Kenapa ingin bekerja di sini? Kenapa ingin melamar posisi ini? Gitu. Oke, mungkin biar lebih mudah. eh, Pertanyaannya saya beritahu ya. Pertanyaannya saya beritahu aja deh. Biar teman-teman udah prepare jawabannya. Pertanyaannya adalah introduce yourself. Itu yang pertama. Oke. Terus yang kedua adalah why are you applying for this scholarship? Atau why are you applying for this job? Jadi introduce yourself sama why are you applying. Nah, itu dulu. Oke, coba Kak Mahardi nih. Bisa open mic. Kalau bisa open cam juga boleh banget. Oke. Oke, Kak. Udah aman ya? Ini nyoba aja ya, Kak? Kenapa? Pengen nyoba aja. Iya, iya, santai aja. Santai aja. Thank you for
for ini, for apa trying. Coba, Oke, coba Kak. kan Oke, jadi saya ngelamar heeh. LPDP gitu ya. Ya, nggak tahu Kakak mau apa? Mau apply scholarship atau apply kerja nih? Scholarship ya. Scholarship. Are you currently preparing for one? Iya sih, ada rencana sedikit. Oke. Oke, coba. Jadi misal, oh ya, by the way teman-teman, nanti interviewer itu kalau di PTDP ya khususnya, tidak harus mereka berbahasa Inggris. Tapi bisa jadi kita di-expect untuk menjawab dalam bahasa Inggris. Itu sering terjadi. Jadi nanti nggak usah kaget. Oke. Coba ISMA aja deh, Kak. Isma? Iya. Oke, Isma. Coba ya, misalnya, eh baik, selamat apa nih? Selamat sore. eh Selamat sore, selamat datang. Bukan gitu gimana sih intinya? Baik, selamat sore, misalnya gitu ya. Silahkan perkenalkan diri Anda. Bisa jawab pakai bahasa Inggris. Ini langsung jawaban saja Kak yang perkenalan sama Iya, apa kayak saya. how will you introduce yourself? Yang tadi, yang ini. Oke, coba. Oke, siap. I am Maharindra Shafa, initiated this letter to express my dream regarding the scholarship program offered by ISPA. I am an active student, not only in academics, but also in non-academic activities. Currently, I am pursuing a bachelor degree in statistics at the Faculty of Mathematics and Natural Science, Gadjah Mada University. Since the beginning of college, I realized that there are many aspects that I need to develop to form a quality person. Through various committed experiences, work, and participation in various competitions, I managed to form soft skills such as leadership, analytical thinking, and good problem-solving skills. I understand myself well, and I'm very interested in data and statistics. The material I learned in college is always applied in dealing with real-world problems. I have participated in more than 10 statistic competitions where I raised issues of problems and innovations in various sectors in Indonesia, which I answered with a statistical approach. With this experience, I believe that through my research, the general public, stakeholders, and the government can read and consider the solution I offer to problem in Indonesia through the perspective of statistics and data. Therefore, to continue perfecting this effort, I wish to deepen my knowledge through the statistics program at ISMA. Yeah. Okay. We will continue with the second question. What program and university are you applying to? Maaf Kak, sebelumnya belum kepikiran pilih universitas. Okay, why are you applying for ISMA? Because I believe in ISMA I can deepen my knowledge about statistics and data. Therefore, I can answering the statistical problem in Indonesia more deepen. Okay. Are you planning to apply for a program abroad or in your country? Abroad. Abroad? Why do you have to go abroad? Okay, so when I taking a lecture in my university, there are subjects that call general linear model, and the lecturer is actually pursue a program at abroad. So from that, the lecturer is the material lecturing is using the university that are abroad there. It's called I think it's Monash University. Then I really enjoy the material at there, and I'm looking for the course and the material that the lecturer given to me, and I'm very interested to taking more than just from Indonesia. Okay. But we have Monash University though in Jakarta, isn't it? Uh-huh. Gimana Kak? Tapi kan kita punya Monash nggak sih di Jakarta? Bener nggak? Atau saya yang salah? Bukan. Bentar. Coba cek dulu ya. Oke, ya udah gini deh ganti pertanyaan. What kind of person are you? I am a very curious person. I really like to understand more. So I'm curious that I am not enough to find a match to the given material at class.
and I really need to find any other material from other sources like books, maybe, and any other, maybe universities material. Okay. Okay, a very curious person. Do you want to try with another question atau do you want to stop? Cukup. Cukup. Oke, ini kita apresiasi dulu nih, bagus banget nih. Coba kita breakdown jawabannya. Anta sedang apply untuk ISMA. Oke, jadi first thing first, your introduction is a bit too long, Kak. You need to keep it short, like nggak tahu berapa menit ya, tapi just keep it short. Jadi misalnya kan tadi kan sampai kayak aku mau belajar statistik di nana karena materinya yang dikasih sama lecturerku bagus terus gini-gini. It's a bit too far. Jadi just keep it short at your background. I am currently studying in Universitas Gadjah Mada. I'm studying statistics, and then I would like to apply for this scholarship because I'm addressing the knowledge gap regarding statistics and be specific what kind of knowledge gap atau materi yang sedang dicari itu. And this is only possible by pursuing a study in Monash University. Aside from that, I'm also a curious person. This can be seen. This is proven through my blah, 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 blah. Jadi kayak keep it short aja, Kak. Mungkin setengah dari jawaban yang dikasih tadi. Oke. Apakah tadi ada skripnya di awal? Iya, pakai yang tugas kemarin. Yang sudah di-prepare ya. Nah, itu. Nggak apa-apa sebenarnya. Ada skripnya itu nggak apa-apa, tapi kalau sudah interview bisa dicoba lebih luas aja, biar nggak terlalu kelihatan. Okay? To perform a quality person, you cannot say that. Mungkin kakak bisa bilang, I want to increase my value gitu ya mungkin ya, atau increase my capacity. Increase my capacity in apa gitu. Atau to be an expert in apa gitu. Terus, be careful with pronouncing this word. This is silent W. Jadi answer itu W-nya nggak usah dipronounce. Answer aja. Answer gitu. Okay? The last question about what program are you applying for, itu kakak langsung tackle dari point of view ini, which I think is not the perfect way to address this, because my lecturer pursue a program abroad, and he also gave the same materials. That's why I was curious about it. Ini bisa jadi tambahan aja, Kak. Yang lecturer pursue program ini dibuat tambahan aja, tapi jawaban utamanya harus dari kakak. Jadi kayak, oh saya udah pernah dapat materi ini nih. Kemudian saya lihat di program mereka, ternyata mereka detailkan di beberapa mata kuliah ABC gitu. In addition to that, my lecturer also used the same material from this university, and I find it interesting to study. Jadi kayak framing utamanya itu jangan dari lecturernya ini, tapi dari knowledge gap atau dari kita individunya. Gitu, oke? Nah, the thing yang character trait tadi pakai kata-kata curious tuh bagus, atau kalau mau ditambah vocabnya bisa pakai inquisitive. Itu juga artinya sama. Gitu. Dan jangan lupa STAR method-nya. Tadi udah sempat sedikit ya. Saya orang yang curious, makanya kalau belajar selalu nambah materi. Itu boleh didetailkan lagi, misalnya di semester 1, saya belajar dari e-learning dan juga dari buku ini. Saya didetailkan lagi. Oke, sampai sini. Ada yang mau disampaikan mungkin Pak Mahardi? Iya, siap. Thank you banyak, Kak. Oke, kapan tuh ininya? ISMA-nya udah buka belum sih atau gimana tuh? Saya masih semester 3. Oke, berarti itu udah bisa apply kan? Belum. Belum ya, lagi prepare ya? Iya. Oke, sip. Jangan lupa prepare ininya juga ya, TOEFL atau IELTS-nya, atau Duolingo-nya. Oke, yang lain ada yang mau coba? Satu orang lagi? Oke, kayak Mima boleh? 2 pertanyaan aja untuk job interview atau scholarship interview. For student exchange, Kak.
Kayak Isma gitu. Ya, Isma kah? Apakah sudah sedang apply untuk Isma? mau nyoba sih, cuman nggak pede karena saingannya banyak. Oke. Kak Ima, apakah bisa on cam? Sorry Kak, lagi trouble ini koneksinya, jadi nanti takut kelempar. Oh ya udah, nggak apa-apa. Oke, pertanyaannya akan mirip kayak Kak Mahardi tadi, tapi coba kita dengarkan saja ya. Oke, kita coba. Can you please introduce yourself? Okay, thank you for having me. My name is Yemima Israel Taniarto. You can call me Yemima, and I'm extremely honored to be here as the candidate for this interview session. Right now, I'm studying an accounting major in Erlangen University and also join a VIEW club to give me more experience. Throughout my academic journey, I have consistently demonstrated a passion for accounting and also now in IT, which is deeply rooted in my desire to be an accountant with IT skills that right now I believe business need a person who can also understand the IT world. I have actively engaged too in a few competition like business plan competition, and I have won 3 competition from 5 competition that I joined, where I made a business plan to help and grow more small businesses in Indonesia. Okay. What program and university are you applying for? I want to apply for accounting also in Tokyo University because I believe they give experience, an unforgettable experience, and also a rich cultural diversity person on campus. And I believe also it gives me lots of new knowledge and experience because because Tokyo University is one of the biggest campus in the world. But do we have other accounting programs outside of Tokyo? Why should it be Tokyo? Actually, Japan is one of my dream country that I really want to visit. And I believe with this exchange program, I could achieve my dream. And I believe Tokyo is one of the best country that people should visit. That's why I want to visit and try to study in Tokyo. And I believe it also will give me more knowledge and international exposure that really important. Okay. What kind of materials would you like to have by studying in Tokyo? What kind of things? I want to study for technologies in business and also international business classes that they will give for international students. That's why I believe I want to apply for Tokyo University. Have you not can't you get those materials from your university currently? I believe it will give you more different experience than what will my campus give because they will give they will be more lot of international lecturers, not from only Indonesia. That's why I believe it will give more knowledge and also an experience that it will be different that will I get from campus. Okay. Last question, why should we choose you? I believe I'm a determined person, and also I'm an ambitious person. I really want to achieve my dream. That's why I work hard for anything that I could do. That's why I believe I'm a perfect candidate for this scholarship. Okay, thank you for your answers. Oke, ini akunting ya, beda tadi statistik, yang sekarang akuntansi. Kita coba breakdown. First thing, kayak Mima bisa slow down a bit. Jadi try to speak at a natural pace that you usually speak at. Di bahasa Inggris mungkin agak beda karena bukan mother tongue kita, tapi bisa ya nervous, I know.
Bisa pelan-pelan, itu bisa dilatih nanti. And then, be careful when pronouncing some words, like this one. Passion sama patient itu beda ya, teman-teman ya. Patient, yang ini. Jadi, passion is like gitu, passion. Tapi kalau yang kedua itu kayak huruf E, patient. I have a passion for engineering. I am a patient person. Jadi hati-hati, jangan di-interchange pronunciation-nya. And also for knowledge, the one is silent K. Kalau tadi, kita bilang di Kamardi apa tadi? Answer is silent W, knowledge is silent K. Jadi bukan ke knowledge, tapi it's just knowledge. Itu yang kedua. Okay, and then for your introduction, you need to keep it short and keep it humble. It's a bit risky to show your achievements in your introduction. Karena ingat ya teman-teman ya, interview itu bukan nggak sama kayak CV. Kita harus pakai kesempatan ini untuk nunjukin hal-hal yang tidak bisa dilihat dari CV. Jadi try to be a bit more personal in your introduction. Nggak perlu terlalu banyak nunjukin achievement. Kalaupun iya, mungkin lebih ke trait aja sih, lebih ke trait atau value dari kalian sebagai individu itu seperti apa. And then what I get from your answer kayak Mima adalah it's a bit satu arah. Jadi you always address the question from your point of view. Misalnya, Japan is my dream country. I would like to have an international exposure. Itu kan dari kita tuh lah, tapi dari ISMA-nya sendiri, what will they get from sending you abroad? Kan scholarship ini kayak investasi ya. Mereka invest di kita sebagai human capital yang akan diedukasi untuk, of course, untuk nge-benefit mereka juga. Nah, apa benefitnya yang mereka bisa dapat? Jadi jangan di approach satu arah. Harus dua arah. Harus dari kita dan juga harus dari pemberi beasiswanya. Misalnya, dengan kita belajar di Jepang, kita bisa dapat knowledge yang belum didapatkan di Indonesia, yaitu akuntansi di bidang A. Yang lebih spesifik, akuntansi di bidang ini tuh nggak diajarin di kampusku sekarang. Makanya kita pengen study abroad. At the same time, ISMA bisa dapat, mungkin setelah saya kembali ke Indonesia nanti, saya bisa menjadi, apa ya, membantu, nggak tahu, membantu kampus di bidang apa gitu, nggak tahu. Teman-teman harus cari itu. Jadi, ISMA ini akan dapat apa saat kita kembali? Apa untungnya ISMA membiayai kita? Apa untungnya Indonesia ngirim kita jauh-jauh? Kayak gitu. Mungkin skalanya nggak akan besar-besar kalau masih S1, tapi masih bisa dicari. Kayak gitu. Jadi misal dengan ini saya ingin kembali ke Indonesia nanti dan juga melanjutkan studi sampai selesai di universitas tempat sekarang saya studi, dan juga saya ingin memperkuat organisasi saya dengan cara apa? Dengan ilmu yang saya peroleh di Jepang. Gitu. Dan try not to include answers that are not related to your academic thing. Misalnya kayak Japan is my dream country. Japan is a rich country with a lot of culture to learn, bla bla bla. Itu agak terlalu jauh. Jadi bisa dibuat semua jawabannya itu mengarah ke bidang akademisnya, apalagi untuk scholarship ya. Jangan di-insert hal-hal atau filler yang personal need-nya kita. Kayak saya ingin jalan-jalan ke Jepang, nah itu harus agak dibuang jawabannya ya, diganti dengan jawaban yang lebih holistik. Misalnya, Jepang ini dia sangat maju di bidang akuntansi. Lebih spesifiknya apa? Dan menyebutkan ranking universitas itu nggak selalu mengconvince panelis bahwa ini adalah kampus yang tepat. Karena ranking itu hanya angka, gitu. Teman-teman kalau mau melihat itu kampus yang tepat atau bukan, dilihat dari balik lagi ke academic gap ini. Apakah yang kita cari itu yang ada di kampus tersebut? Misal si Jepang ini rankingnya dia ranking 200 di QS gitu ya, QS ranking 200. Dibandingkan dengan Boston dia misalnya ranking 20. Tapi yang ingin kita pelajari itu cuma ada di Jepang.
gitu kan. Jadi of course logikanya ya kita akan ke Jepang, bukan ke Boston yang rankingnya lebih tinggi, tapi yang kita cari nggak ada di situ. Kayak gitu. Jadi menyebutkan ranking itu bukan selalu cara yang tepat. Bisa dibuat lebih personal lagi jawabannya, bisa dibuat lebih detail lagi. Kayak gitu. Sudah. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan ke Mima atau ada yang mau disampaikan? No? Aman? Oke. Semoga teman-teman mungkin situ aja ya, ditutup untuk 2 orang. Terima kasih yang sudah mau coba dan semangat juga teman-teman untuk yang sedang apply atau sedang persiapan untuk job interview atau scholarship. Getting to know yourself is a big part of the step. Teman-teman harus pahami diri sendiri, nanti tinggal dirangkai akan ngedelivernya seperti apa. And how to present yourself in front of people. Itu juga part of the learning process. Oke, that's it. Bisa dikembalikan ke Kak Vina. Alright, thank you so much Kak Desi buat pemaparan materinya dan juga sharing-sharingnya. Tentunya kalau misalnya nih teman-teman ada yang mau tanya, bisa nggak nih Kak tanya-tanya lewat mungkin media sosial yang Kakak punya, mungkin boleh di-share ke kolom chat. Dan teman-teman yang mau tanya mungkin boleh, nggak bisa buat tanya-tanya ke Ya, Kakak. lewat LinkedIn bisa ya, teman-teman. Coba. Oke, Benar-benar. thank you Kak. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau ingin bertanya, atau kalau misalnya tadi belum kepikiran nih pertanyaannya, tapi nanti setelah sesi ini teman-teman udah baru kepikiran mau nanya apa, boleh banget langsung tanya ke Kak Desi ya Kak. Alright. Aku juga mau ngucapin sekali lagi terima kasih karena udah nyampein materi yang insightful. Aku juga mau ngucapin makasih ke teman-teman semuanya yang udah aktif buat coba interviewnya secara langsung sama Kak Desi. Semoga feedback yang diberikan bisa motivasi dan memperbaiki buat kedepannya ya teman-teman. Nah, selanjutnya boleh di-share screen operator. Nah, selanjutnya ini dari Ajak Jago ada kenangan nih Kak dalam bentuk sertifikat. Karena Kak Desi sudah mengisi di uh, Jago Champ kita hari ini. Nah, mungkin aku izin dokumentasi terlebih dahulu ya Kak. Aku akan mimpin dokumentasinya. Aku izin dokum ya Kak. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you Kak. Nah, selanjutnya mungkin sama teman-teman nih yang teman-teman Jago Champ hari ini boleh banget buat on cam kalau misalnya bisa on cam. Tapi kalau misalnya belum bisa on cam boleh banget buat kirim reactionnya. Oke, aku pimpin dokumnya ya. 1, oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you Kak Desi buat waktu dan materinya hari ini. Nah, Oke, Kak ya. bentar. Sorry mau motong. Ya. Oke, Sudah gak bisa, apa-apa, Kak. apakah sudah bisa meninggalkan sesi? Kenapa, Kak? Apakah sudah bisa meninggalkan Oh sesi? ya, iya Masih sudah, ada? sudah. Oke. Sudah. Kayak Mima nanti bisa lihat private chat saya ya di Zoom. Iya, Kak. Oke, sip. Thank you Oke, semuanya. See you. oke, thank you, Kak. Thank you. Teman-teman, wait ya, boleh ke next slide. Nah, ini ada assignment yang harus teman-teman kerjain di week 7 ini. Nah, slide sebelumnya. Oke, untuk final project-nya nanti akan to be announced di grup Jago Cem ya, teman-teman. Nah, jangan lupa, untuk mengisi form absensi yang sudah dikirimkan di kolom chat, yaitu uju.ajakdago.com/attendance TOEFL/week 7. Oke, teman-teman. Terima kasih ya sudah mengikuti kelas hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa lagi.